Ini tempat kami. Keluar dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Ini kamarku. Aku akan membunuhmu. Kenapa kakiku bergerak sendiri? Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku juga tidak bisa bicara. Apa yang terjadi padaku? Ayah, ibu, tolong aku. Jangan takut sayangku. Ibu dan ayah ada di sini. Sudah, jangan takut. Jangan takut ya. Jangan takut, nak. Ayo, ibu akan membawamu tidur di kamar kami. Kisah Meja Rias Hantu. Selamat ulang tahun keponakanku tersayang. Semoga kamu semakin cantik, sehat, dan beruntung sepanjang hidupmu. Ya, terima kasih Tante. Ya, keponakanku. Kami juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Sungguh, Paman dan Bibi, aku sangat senang. Apa itu? Tunggu sebentar keponakanku. Jangan terlalu senang dulu. Iya, Bibi. Hari ini, ulang tahun Lika yang ke-20. Ada pesta ulang tahun keluarga kecil di depan rumahnya. Ini meja rias mewah. Sungguh hadiah dari Paman dan Bibi untukku. Ya, keponakanku. Meja rias ini dipesan khusus dan dibuat sesuai pesanan oleh Paman dan aku hanya untukmu. Apa kau menyukainya? Aku sangat menyukainya, Bibi. Terima kasih, Paman dan Bibi. Apakah benar-benar perlu memberi hadiah sebesar ini? Kelihatannya sangat mewah. Ini pasti harganya mahal. Tentu saja, Nakri. Kau terlalu murah hati. Oh, bukan apa-apa. Keponakanku sudah dewasa dan aku tidak bisa memikirkan hadiah yang lebih cocok dari ini. Kau siapa? Kenapa kau masuk ke kamarku? Kau keluar dari tempat kami sekarang juga. Tapi ini kamarku. Kau yang seharusnya pergi. Hantu perempuan itu tidak berkata apa-apa lagi dan tiba-tiba mencekik leher Lika. Lika. Lika, bangun sayang. Turun ke bawah untuk makan. Iya, Bu. Kau, ini tempat kami. Keluar dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Ini kamarku. Aku akan membunuhmu. Lika. Bangun sayang. Lika merasa frustrasi, lalu bercerita tentang pikiran anehnya dengan orang-orang di rumahnya. Ibu, ayah, selama 2 malam terakhir, aku melihat seorang wanita dengan gaun putih panjang, dengan rambut panjang terurai, menuju ke arahku dan mengusirku dari kamarku. Dia bahkan mengancam akan membunuhku. Aku benar-benar ketakutan. Aku tahu apa yang terjadi padamu. Alasan kau melihat hal-hal seperti itu dalam mimpimu adalah karena kau terlalu banyak mendengarkan cerita hantu. Itulah sebabnya kau terus mengalami mimpi yang begitu nyata dan menakutkan. Benar, seperti yang dikatakan ibumu. Kamu harus berhenti mendengarkan cerita hantu lagi. Baik, ayah, ibu. Orang tua Lika segera membuka pintu dan masuk ke kamarnya karena mereka mendengar teriakannya.
takut sayangku. Ibu dan ayah ada di sini. Sudah, jangan takut ya. Jangan takut, nak. Ayo, ibu akan membawamu tidur di kamar kami. Keesokan paginya, ayah Lika mengambil air suci yang diberikan oleh kakeknya dan memercikannya di sekitar kamar Lika. Dia juga mengikat kain merah di sekitar meja rias dan meletakkan patung Buddha kecil di atasnya. Menurutku, masalahnya pasti berasal dari meja rias ini. Tapi jangan khawatir, aku sudah melakukan ritual untuk mengusir roh jahat dari kamarmu. Kamu tidak akan melihatnya lagi. Baik, Ayah. Setelah itu, Lika tidak lagi melihat roh perempuan yang mengintai dalam mimpinya. Tetapi itu hanya berlangsung sebentar. 3 bulan kemudian, Lika sedang membaca buku dengan tenang di kamarnya dan tiba-tiba listrik padam. Kenapa listrik padam tiba-tiba? Padahal tidak ada hujan atau berangin. Aneh sekali. Kenapa kau masih di sini? Ayah, Ibu. Lika berteriak keras, tetapi mereka sepertinya tidak mendengarnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berani meninggalkan kamar untuk mencari mereka karena hantu perempuan itu sedang berdiri di depan pintu. Dia menarik selimut menutupi dirinya dan tidur. Lika menceritakan kepada orang tuanya apa yang telah dilihatnya semalam. Mengapa dia muncul lagi? Padahal ayah sudah melakukan ritual untuk mengusirnya. Itu tidak benar. Tidak apa-apa, nak. Tunggu, aku akan menanyakan nasihat lebih lanjut kepada kakek. Baiklah, sebelum tidur, kau harus berdoa memohon kedamaian dan menundukkan kepala 3 kali, lalu tidurlah. Baik, Ibu. Di malam hari, dia mengikuti nasihat ibunya. Dia mengulangi rutinitas yang sama sebelum tidur selama setengah tahun. Itu benar-benar mencegahnya melihat hantu perempuan itu, atau bahkan tidak bermimpi sama sekali. Sampai suatu malam, Setelah bekerja lembur seharian, aku sangat lelah. Benar, aku harus berdoa dan menundukkan kepala dulu. Tapi aku tidak punya kekuatan. Mungkin tidak apa-apa. Toh juga aku sudah melakukannya sejak lama. Mungkin semuanya sudah beres. Tidurlah. dia tertidur, lalu dia bermimpi. Di mana aku? Waktunya telah tiba. Kau harus pergi sekarang. Aku datang untuk menjemputmu. Kemana? Jangan banyak tanya, ikuti saja aku. Tapi aku harus memberitahu orang tuaku dulu. Mereka pasti akan khawatir jika aku menghilang tanpa jejak seperti ini. Diamlah, ikuti saja aku. Lika berhenti bicara, mengikuti hantu laki-laki itu. Hei, kenapa kakiku bergerak sendiri? Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku juga tidak bisa bicara. Apa yang terjadi padaku? Mereka berjalan maju hingga mencapai tempat dengan pohon besar. Lika mendongak ke pohon itu dan melihat banyak mayat yang tergantung, bergoyang-goyang dengan cara yang mengerikan. Lika sangat ketakutan, tetapi pada saat itu dia teringat nasihat kakeknya. Dia mulai membacanya dalam hati. Aku memohon kebajikan Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta kebajikan ayah dan ibuku. Tolong bantu selamatkan aku dari bahaya ini. Tiba-tiba, Lika terbebas dari kendali hantu itu. Dia diam-diam berbalik dan dengan hati-hati berjalan menjauh dari hantu laki-laki itu. Berhenti di situ. Jangan pergi kemana-mana. Kembali. Tidak, jangan sakiti aku. Aku tidak akan kembali. Tidak. Tidak.
Ada apa anakku? Apakah kau mengalami mimpi buruk lagi? Ibu, aku sangat takut. Dia mencoba membawaku ke tempat yang sangat aneh. Ketika aku mencoba melarikan diri, dia terbang mengejarku untuk membawaku kembali lagi. Jika ibu tidak membangunkanku, aku... Oh, tidak apa-apa anakku. Kau aman sekarang sayangku. Jangan khawatir, ibu dan ayah akan membawamu ke kakek agar dia bisa membantumu di sana. Sudah, jangan menangis. Lika menceritakan semua yang dialaminya kepada kakeknya. Tidak apa-apa sayangku. Aku akan melakukan ritual pemberkatan untukmu agar roh jahat tidak bisa lagi mengganggumu. Tahun ini adalah tahun yang kritis bagimu. Roh jahat mungkin akan mengganggumu atau bahkan merenggut nyawamu. Kamu harus memakai ini setiap saat dan jangan pernah melepaskannya. Karena ini akan melindungimu dari semua roh jahat yang datang kepadamu. Terima kasih, kakek. Aku akan memakainya dan terus memakainya. Lika mengalami mimpi lain. Dia melihat orang tuanya, paman dan bibinya, serta kakek neneknya berdiri dan melambaikan tangan agar dia datang menghampiri mereka. Ibu, ayah, kalian semua mau pergi kemana? Kita akan jalan-jalan ke sebuah taman di gunung itu. Pemandangannya sangat indah. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di sebuah pohon besar yang sama seperti dalam mimpinya. Tiba-tiba, keluarganya menghilang. Ibu, ayah, paman, bibi. Kemana semua orang pergi? Aku sangat takut. Di mana tempat ini? Hantu! Omong kosong, aku bukan hantu. Tetapi, Apakah kamu ingin pulang? ya, aku ingin kembali. Aku akan membantumu pulang, tapi kamu harus melakukan satu hal. Keesokan paginya, Lika bangun dan menceritakan semua yang telah dilihatnya dalam mimpinya. Dia hanya memiliki setengah badan, Bu. Menakutkan sekali. Kurasa ini tidak normal. Ayah dan ibu sudah membicarakannya. Kami akan membawamu ke kuil untuk bertemu kepala biksu. Menurutku, kita sebaiknya pergi hari ini. Lika dengan hormat menceritakan semua yang dialaminya, termasuk mimpinya. Roh yang kamu temui adalah roh hutan yang kuat dengan banyak pengikut. Dulu ia hidup dengan damai di dalam pohon besar. Tetapi orang-orang menebang dan menghancurkan rumahnya sehingga para pengikutnya tercerai-berai. Karena itu, ia dipenuhi amarah dan kini menempel pada pohon itu. Kayu yang digunakan untuk membuat gaun mewah itu. Selain itu, tahun ini adalah tahun yang kritis bagimu. Ia bermaksud membawa kamu dan menjadikanmu salah satu pengikutnya. Ibu, aku sangat takut. Jangan takut sayang, aku tidak akan membiarkan siapapun membawamu. Jangan takut, nak. Karena kamu memiliki pahala yang besar dan roh hutan juga membantu. Makhluk itu belum bisa menyakitimu, namun ia tidak akan menyerah. Ia menunggu saat keberuntunganmu melemah, barulah ia akan menangkapmu. Pada saat itu, bahkan roh hutan penjaga pun mungkin tidak bisa menolongmu. Adakah cara untuk menghindari ini, kepala biara? Ya, persembahkan meja rias itu ke kuil dan singkirkan dari rumahmu selagi keberuntungannya masih kuat.
Aku akan melakukan ritual untuk memutuskan hubungannya dengan roh itu. Kami setuju, Kepala Biara. Berapapun biayanya, selama putri kami selamat, kami tidak keberatan sama sekali. Setelah setuju, keluarga Lika membawa meja rias ke kuil dan mempersembahkannya kepada kepala biksu. Setelah itu, Lika tidak pernah lagi melihat atau memimpikan hal aneh apapun. Tonton film selengkapnya di kanal YouTube Drama Motion Indonesia. Tautan ada di kolom komentar.